Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk yang di dalamnya. Pagi hari ini saya diberi amanah untuk membacakan beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan wudu yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 9 hadis, jadi mohon maaf mungkin nanti agak panjang gitu ya. Dalam bab ini ada dua ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam mengawali bab ini, yaitu pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fahsilu wujuhakum. Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Jadi ini ayat yang memerintahkan kita untuk berwudu ya sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya juga dilanjutkan pada ayat yang sama, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirukum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah. Jadi dari dua ayat ini Allah memberitakan kepada hamba-hambanya untuk berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wudu adalah hukumnya wajib bagi yang berhadas dan sunnah bagi yang masih suci. Jadi wudu juga diperkenankan bagi yang masih suci gitu ya, tapi hukumnya sunnah. Kemudian beliau mengajarkan tata cara wudu yang mencukupi buat orang-orang yang berhadas kecil. Adapun orang-orang yang junub maka wajib baginya mandi. Dan jika tidak mendapat air, beliau menyuruh bersuci dengan so'id atau tanah dan segala apa yang tampak di muka bumi yang thayyib. Beliau Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka tentang tata cara bertayamum secara rinci dengan perincian yang bagus dan paling sempurna, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam kitab ini, susunan amalan ini sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan yang menunjukkan kepada karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesusahan, tapi Allah menginginkan untuk mereka kemudian agar mereka bersyukur. Ada satu kisah sahabat Rasulullah, yaitu Amr bin As. Kalau kita ketahui, Amr bin As itu adalah salah satu gubernur pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu gubernur Mesir. Amr bin As juga seorang panglima perang dan salah satunya menaklukkan Mesir pada saat itu. Pada saat suatu hari Amr bin As ini memimpin sholat berjamaah gitu ya. Kemudian ternyata ketika menjadi imam ini, Amr bin As dalam kondisi berjunub gitu. Kemudian sahabat ada yang mengetahui kondisi ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah tentang Amr bin As berjunub menjadi imam dan tidak mandi gitu, tapi hanya bertayamum. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, kenapa Anda gitu ya, kamu itu menjadi imam sedang dalam kondisi junub dan tidak mandi. Kemudian Amr bin As mengutip satu surat wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi Amr bin As mengutip, dan janganlah kamu bunuh dirimu,
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi seperti hanya penjelasan di sebelumnya, apabila dalam kondisi tertentu, karena Ammar bin As bercerita, kalau saya wudhu, saya bisa mati gitu katanya, ceritanya, karena kondisinya sedang dingin gitu ya. Sehingga yang diambil adalah, langkahnya adalah bertayamum. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah karena Rasulullah tidak melarangnya. Jadi agama ini tidak tidak memberatkan, tidak menyusahkan, dan dalam situasi tertentu memang diperbolehkan asal ada landasan syar'inya. Ini salah satu kisah Rasulullah di zaman Rasulullah yang menjelaskan tentang kondisi junub tapi tidak mandi gitu, tapi bertayamum. Hadis pertama pada bab ini yaitu hadis nomor 1024. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurram muhajjalina min sarril wudu wa man istata'a minkum ayyutila hurratahu falyaf'al. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan dahi, tangan serta kakinya bersinar karena bekas wudunya. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar dahinya, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, jadi muttafaqun alaih. Hanya memang ada catatan dari hadis ini, kata-kata redaksi apabila mampu hendaklah memanjangkan sinar dahinya ini sepertinya dicatat bukan dari ucapan Rasulullah tapi tambahan dari perawi gitu. Jadi tapi inti hadisnya, isi hadisnya sahih gitu. Kandungan hadis ini adalah pertama, al-hurrah atau cahaya dahi dan tahjil warna putih adalah kekhususan yang dimiliki oleh umat Islam dan Allah memuliakan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Rasulullah tanda yang dengannya beliau mengenal umatnya. Kemudian juga walaupun masih anak kecil bisa dikenali karena anak kecil tersebut mengikuti orang tuanya. Kemudian disyariatkan memanjangkan tahjil dengan cara mencuci lengan, gitu ya, lengan dan betis sebagai penyempurna bagian wajib dicuci di kaki dan tangan. Abu Hurairah sendiri melakukan hal ini dan menyatakan secara jelas bahwa hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis kedua nomor 1025. Wa anhu qala sami'tu khalili Rasulullah alaihi wasallam yaqulu tabluhul hilyatu minal mu'minin habsu yabluhu wudu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah aku mendengar kasihku Rasulullah bersabda, cahaya orang mukmin pada hari kiamat nanti akan memanjangkan semua anggota tubuh yang terkena air wudu. Kandungan hadis ini, adapun panjangnya cahaya penduduk surga pada hari kiamat akan mencapai panjang anggota tubuh yang terkena air wudu semasa di dunia. Kemudian yang kedua, semua anggota wudu pada lengan dan kaki mencuci anggota wudu pada lengan dan kaki melebihi dari batas ketentuan wajibnya adalah mustahab atau disenangi oleh Rasulullah. Jadi kita dianjurkan juga untuk melebihkan basuhan pada bagian yang bukan wajib pada saat kita berwudu. Kemudian hadis yang nomor 1026 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari jasadnya, sehingga dari bawah kukunya juga keluar dosa. Ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 245. Kandungan hadis ini pertama adalah penjelasan keutamaan wudu, bahwasanya wudu akan menghapus dosa-dosa. Kemudian syarat agar wudu dapat menghapus dosa-dosa, wudu harus diperbagus dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang ketiga, dosa-dosa berada pada jasad dan jasad itulah sebagai wadahnya dosa tersebut.
bekas-bekas wudhu yang akan ditampakkan pada jasad hamba sehingga dosa-dosa yang dikeluarkan dari jasad sesuai kualitas wudhunya sampai dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku hamba tersebut. Ini kandungan hadis yang 1026. Kemudian hadis 1027 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini, maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Sementara itu, sholat dan perjalanan ke masjid itu menjadi tambahan pahala. Ini diriwayatkan oleh Muslim di hadis nomor 229. Kandungan dari hadis ini adalah pertama, wudhu adalah sebagian penghapus dari dosa. Kemudian wudhu tidak dapat menghapus dosa-dosa kecuali pelaksananya sesuai dengan sifat dan cara wudhu Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Allah bermurah hati memperluas rahmatnya dengan menambahkan karunia-Nya kepada seorang muslim sehingga sholatnya dan perginya ke masjid dijadikan pahala tambahan. Hadis berikutnya, hadis nomor 1028 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim dan mukmin berwudu, maka ketika membasuh mukanya, hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya, hanyut bersama air dan bersama tetes terakhir dari air wudunya. Apabila membasuh kedua tangannya, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Apabila membasuh kakinya, hilanglah semua dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya, hanyut bersama air atau bersama tetes terakhir air wudunya. Pada akhirnya dia bersih dari dosa-dosa. Hadis nomor 1028. Kandungan dari hadis ini adalah pertama, setiap anggota tubuh manusia mengalami atau berbuat dosa. Oleh karena itu, setiap orang harus melihara agar anggota tubuhnya tidak melakukan maksiat atau dosa. Kemudian, kedua, wudhu bisa menghapus dosa-dosa anggota tubuh yang dilalui oleh air wudhu. Ini kandungan hadis nomor 1028. Kemudian, hadis yang berikutnya, hadis nomor 1029 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengunjungi perkuburan. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum dorro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atasmu, wahai penduduk kampung mukmin, insyaallah kami akan menyusul kalian. Ini hadis 1029. Selanjutnya, beliau berkata, Rasulullah berkata, aku ingin kita benar-benar bisa melihat saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah pada situ bertanya, bukankah kami ini saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang sekarang, tapi mereka datang sesudah kita. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana engkau dapat mengenali umat engkau yang belum datang sekarang, tetapi mereka datang sesudah kita, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu jika seorang punya kuda yang berwarna putih pada kening, putih pada kaki dan putih pada tangannya yang sedang berada di tengah-tengah kawanan kuda hitam? Dapatkah orang itu mengenali kudanya? Kemudian pada saat menjawab, ya tentu kenal, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ya begitulah mereka kelak akan datang dalam keadaan putih bercahaya, muka, tangan dan kakinya bekas wudhu, dan aku akan dapat mendahului mereka ke telaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 249. Kandungan dari hadis ini adalah pertama, ziarah kubur baik secara kolektif maupun perorangan adalah hal yang mustahab atau disukai oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang tata cara memberikan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal di kubur. Kemudian ketiga, boleh menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, tapi dalamnya terdapat unsur kebaikan yang pernah diterangkan untuk pelajaran dan untuk mengumumkan rasa cinta kepadanya. Jadi ini tadi Rasulullah sempat menyampaikan ingin bertemu kepada saudara-saudaranya yang sudah meninggal gitu ya. Kalau di dunia
Tentu sesuatu itu tidak mungkin, tapi itu disampaikan oleh Rasulullah sebagai suatu keinginan dan itu diperbolehkan kita juga melakukan hal seperti itu. Itu menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, tapi ada unsur kebaikan di dalamnya. Kemudian boleh menginginkan bertemu kaum solih, ulama dan orang-orang yang ulama lainnya, serta berusaha untuk memperoleh keinginan itu. Kemudian kedudukan sahabat lebih tinggi dari kedudukan persaudaraan sebab Rasulullah menghimpun dua predikat itu untuk sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap umat Muhammad SAW dengan diberi tanda khusus yang membedakan dengan umat-umat lain, yaitu dengan adanya cahaya putih pada kening, tangan, dan kaki bekas wudu. Kandungan ketujuh, hadis ini menerangkan pula bahwa telaga Rasulullah SAW benar-benar ada. Dan telaga itu tempat persinggahan atau tempat minum umat-umat beliau yang mengikuti beliau dengan baik. Jadi di Padang Mahsyar kita ketahui ada telaga Al-Kautsar ya, yang nanti Rasulullah akan menunggu umatnya di situ dan akan memberikan minum pada umat pilihannya. Dan dikisahkan apabila umat yang bisa minum air dari telaga Al-Kautsar itu maka tidak akan haus selamanya, karena telaga ini dikisahkan bersumber dari sungai di dalam surga. Kemudian hadis nomor 1030 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjuki kamu sekalian sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudu di saat segan, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Itulah ribat yang sebenarnya. Hadis ini sudah dibahas pada bab sebelumnya dari kitab ini, yaitu di bab 13 nomor 131. Jadi dalam bab ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Kemudian hadis nomor 1031 dari Abu Malik Al-Asri berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu separuh dari imam. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga sudah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 51 Ar-Roja, yaitu nomor 438, sehingga tidak dibahas kembali di dalam bab ini. Kemudian hadis nomor 1032 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, kemudian ia menyempurnakan wudunya dengan basuh lebih dari batas-batas ketentuan yang wajib, kemudian mengucapkan doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian orang tersebut akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 dan dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki. Kemudian At-Tirmidzi menambahkan doa tersebut dengan Allahumma ij'alni minat tawabina wal ajni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang bersuci. Kandungan hadis ini pertama adalah hendaknya kita menyempurnakan wudu dan dengan membasuh lebih dari ketentuan yang wajib. Itu adalah hal yang dianjurkan gitu ya. Jadi misalkan wudu pada sampai telapak tangan, kemudian tangan kemudian sampai ke lengan gitu ya. Seperti tadi dalam hadis yang sebelumnya disebutkan, ditambahkan tidak hanya pada yang wajib, itu juga dianjurkan. Kemudian doa setelah berwudu mustahab bagi setiap muslim. Tadi sudah saya bacakan doanya dan tambahan dari At-Tirmidzi. Kemudian surga memiliki 8 pintu, dan orang yang berwudu dengan sempurna akan masuk surga dari mana yang dia kehendaki, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemudian yang catatan terakhir, pertama, sebagian kaum muslimin sengaja membuat doa khusus setiap anggota wudu. Jadi ada sebagian dari kita yang pada saat wudu setiap membasuh anggota tubuh itu membaca doa. Hal ini termasuk diantara bid'ah mukaroh. Hadisnya tidak sahih, walaupun An-Nawawi sendiri menyadarkannya sebagai
sebagai ahli ilmu dalam kitabnya Az-Zakar. Kata Imam Nawawi yang telah ditahqiq penulisnya, adapun doa pada anggota wudu maka tak satu pun yang datang berasal Nabi Muhammad SAW. Kemudian keterangan terakhir dari Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tidak ada satu riwayat pun doa yang dihafal oleh Rasulullah SAW sewaktu berwudu selain kalimat Bismillah. Semua hadis tentang doa yang dikatakan dari beliau adalah bohong dan dibuat-buat. Rasulullah SAW sama sekali tidak mengucapkan doa-doa itu dan beliau pun tidak pernah mengajarkan kepada umatnya. Demikian pembacaan hadis tentang keutamaan wudu dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga ada manfaatnya buat kita. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak sekali keutamanya, yaitu salah satunya wudhu dengan banyaknya pahala yang ada pada saat kita melaksanakan wudhu dengan sempurna. Dan termasuk juga bulan Ramadan adalah satu kenikmatan yang besar bagi umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Sehingga mari kita manfaatkan Ramadan yang masih ada untuk kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amalan kebaikan kita, supaya kita mendapatkan keutamaan, keberkahan dari bulan Ramadan kali ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.